mungkin tadi udah ngomongin nih kesulitannya tentang market penetration dan segala. Mungkin Pak Kris ada tambahan lagi mengenai kesulitan yang lainnya gitu yang dialami selama membangun Vimo. Ya, jadi membangun Vimo ini ya Pak Oto, selain kesulitan adalah on-wage access ini belum begitu familiar di market Indonesia, belum begitu banyak orang yang tahu. Dari sisi bisnis closingnya juga memakan waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui, kita kan bekerja sama secara B2B Pak ya. Kita walaupun sudah menciptakan sebuah produk yang bekerja sama dengan perusahaannya gratis, tanpa jaminan gitu ya, tanpa investasi apapun, tetapi ternyata untuk closing deal-nya memakan waktu yang cukup panjang Pak. Karena di dunia Vimo ini, kita itu tidak hanya bisa meyakinkan karyawan dan HR-nya juga. Kita juga harus merangkul C-level manajemennya, direksinya, business owner-nya gitu. Untuk kita memberikan edukasi kepada mereka. Gitu. Terkadang kesulitannya employees-nya sudah mau, HR-nya sudah oke, tapi direksi dan business owner-nya nggak butuh dulu katanya, gitu ya. Atau kebalikan, dari business owner-nya sudah oke, direksinya sudah oke, tapi HR-nya bilang ini nggak dibutuhkan. Jadi disinilah saya bilang, kesulitan ini adalah kita sebetulnya harus merangkul semuanya Pak. Nggak hanya HR, nggak hanya decision maker. Karena apa? Dengan kita merangkul semua HR dengan decision maker-nya, kita bisa memberikan knowledge yang lebih banyak lagi. Kita bisa meyakinkan mereka, begitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang bermain di B2B juga mengalami kenapa nih saya kok susah closing gitu ya. Itu mungkin kalian sudah bertemu orang yang tepat, tapi bukan decision maker. Atau kalian langsung ketemu decision maker, tapi bukan orang PIC-nya langsung yang nge-handle. Nah, disitulah jadi pelajaran yang saya mau sharing adalah kita harus merangkul semuanya Pak Oto. Agar knowledge-nya kita lebih cepat tersampai, agar kalau ada pertanyaan-pertanyaan semua bisa kita jelaskan langsung. Karena kan seperti Pak Oto, mungkin di Indonesia kan dari PIC ke decision maker suka ada informasi yang salah info gitu ya. Gitu. Jadi strategi saya juga, saya harus merangkul semuanya seperti itu. Nah, jadi kan sebenarnya Pak Kris itu Vimo itu sebenarnya kan udah menjadi bagian dari Gear Up, Gear Up Start. Nah, mungkin Pak Kris bisa cerita gitu, apa sih yang sebenarnya yang udah Pak Kris rasakan gitu dari segi yang kita Gear Up udah ngebantuin dari segi Vimo? Ya, jadi saya ketemu Gear Up itu di akhir 2021 dan Gear Up sendiri saya join itu di sekitar bulan Maret 2022. Jadi seperti tadi story yang saya ceritakan, kesulitan-kesulitan yang saya hadapin di awal gitu Pak ya. Dari situlah Gear Up membantu saya. Gitu. Jadi mereka tuh kasih saya info bahwa kita tuh tidak bisa hanya memberikan kesenangan kepada employee saja. Sedangkan decision maker-nya ada di orang HR, direksi, serta business owner. Jadi kita harus ceritakan juga nih, apa yang bisa didapatkan dari sisi perusahaannya. Tapi yang didapat sisi perusahaan jangan terlalu panjang lebar seperti keuntungan perusahaan biasa, Pak. Tapi benar-benar real life, kesulitan apa yang mereka hadapi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Gear Up itu juga memberikan saya mentor. Seorang mentor, Pak, yang memberitahu bahwa kita tuh harusnya melakukan bisnis itu seperti ini, gitu. Jadi kita harus merangkul semuanya, nggak bisa kita hanya berharap kepada satu departemen, kepada satu decision maker, gitu ya. Jadi kita harus merangkul semua, gitu. Apalagi namanya kita di Indonesia, Pak ya. Jadi Vimo ini bisa cepatnya itu karena kita yang paling mengerti culture dan habitnya orang Indonesia. Kita ini suka human interaction, Pak. Human touch-nya tuh kita hadir, gitu.
Jadi kita benar-benar hadir, Gear Up selalu membimbing saya. Selain dari sisi perusahaannya setelah kita bantu, kita ikut sosialisasi kepada karyawan-karyawannya Pak, gitu. Biar karyawan-karyawannya tuh tahu backgroundnya saya apa, Finmo itu apa, sehingga mereka tuh mengerti lebih tentang Finmo ini, gitu. Nah yang terakhir juga Gear Up ini adalah networkingnya Pak. Networkingnya ya mungkin saya bisa ketemu teman-teman sekalian, bisa ketemu Pak Otto gitu ya. Dan network yang dibawa oleh Gear Up ini itu luas sekali Pak. Jadi bisa berkenalan dengan orang baru, kita bisa sharing-sharing cerita gitu ya. Ada knowledge baru gitu ya. Jadi itu sih memang impact-nya Gear Up itu berasa sekali kepada Finmo. Nah, itu ini testimoni dari one of our portfolio in Gear Up ya. Nah, tadi kan ada mention ya, kalau misalnya benefit yang didapatkan oleh Finmo dari Gear Up itu salah satunya adalah mentorship. Jadi, kalau misalnya dari segi Pak Kris sendiri, sebagai founder startup, apakah seorang mentor ataupun ya, sebuah institusi lah yang memberikan mentorship itu berguna atau penting nggak sih sebenarnya? Ya, sebetulnya mentor itu ya Pak, itu berarti sekali bagi perkembangan Finmo, gitu ya. Jadi, informasi, pengetahuan yang telah saya ketahui secara pribadi Pak, kalau saya berjalan mengikuti cara saya terus saja gitu ya, itu akan menemukan sebuah masalah Pak, gitu. Dengan adanya mentor, dia bisa membantu saya mengarahkan, gitu ya. Jalan mana yang harus kita ambil, jalan mana yang terbaik untuk kita lakukan, gitu. Karena belum tentu apa yang saya pikirkan itu selalu benar. Jadi seorang mentor, seorang advisor itu sangat penting sekali. Terlebih di Gear Up ini Pak, dia itu mengikuti perkembangan kita, gitu. Kalau di suatu saat menghadapi masalah, jangan dipikirkan sendiri Pak. Karena kalau kita pikirkan sendiri gitu ya, itu kadang-kadang malah sedikit cilaka gitu Pak. Jadi dengan adanya mentor ya, apakah jalan ini bisa kita lakukan atau tidak? Mereka itu sudah memiliki pengalaman. Mereka sudah mendengar cerita-cerita dari orang lain. Sehingga apa? Saya dan Finmo tidak terjatuh di lubang yang sama Pak. Seperti itu. Jadi menurut saya mentor dan advisor itu sangat penting sekali ya di dalam sebuah startup. Oke. Nah benar sih, mentorship itu memang sangat penting. Tapi yang mungkin yang kedua terpenting itu adalah networking juga ya. Networking tadi udah dikatakan oleh Pak Kris juga sebenarnya salah satu benefit yang dirasakan oleh Finmo dari Gear Up. Nah mungkin Pak Kris bisa cerita networking seperti apa sih yang mungkin Pak Kris pernah dapatkan gitu? Ya, jadi networking sejak saya mengikuti Gear Up ya Pak. Di Gear Up sendiri banyak event-event yang sering diselenggarakan gitu ya. Di situ kita bisa berkumpul, kita bisa saling kenal. Karena apa Pak? Pada akhirnya di dunia startup ini adalah eranya kolaborasi Pak. Benar. Ya. Kalau saya hanya fokus di Finmo saja, saya sudah ketinggalan jauh Pak dengan anak-anak yang lebih muda Pak. Dengan anak-anak yang sudah memiliki, karena anak-anak muda tuh cepat sekali Pak berubahnya. Saya ketemu orang yang sama di bulan ini dia bikin produk A, besoknya lagi bulan depan udah produk B Pak. Gitu. Jadi dengan adanya networking yang disediakan oleh Gear Up, saya bisa tahu produk-produk di Indonesia tuh, oh ternyata hal ini tuh sudah ada, sudah eksis ya. Jadi di era kolaborasi ini saling membutuhkan Pak. Dari saya tidak tahu mereka, saya tidak kenal mereka, tidak tahu produknya, jadi bisa tahu Pak. Begitu. Itulah yang dibawa oleh Gear Up. Jadi apa yang bisa, tujuannya Finmo membuat karyawan happy Pak. Jadi apa yang bisa membuat karyawan happy, saya bisa ketemu para founder-founder yang sudah memiliki sebuah produk Pak. Tinggal kita saling berkolaborasi seperti itu. Benar sih, kalau kolaborasi dengan other startup itu
sangat-sangat penting lah, karena kan dunia startup itu mungkin gak banyak yang mau mengakui, tapi sebenarnya itu kecil. Jadi antara satu founder dengan founder lain tuh kemungkinan besar itu udah saling kenal. Dan kalau misalnya udah kenal, potential for the collaboration is very high gitu. Jadi ya dengan adanya mengikuti Gear Up ini, saya yakin ya Pak Kris, Vimo udah merasakan lah benefitnya untuk dengan beberapa event yang kita selenggarakan. Gitu sih. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung podcast kita. Kita kan udah mendengar banyak wawasan nih dari startup founder kita yang udah sangat-sangat baik hati nih mau ikut podcast kita kali ini ya. Thank you Pak. Yang memberikan sharing ya kan tentang wawasan dia dan knowledge dia sebagai startup founder. Mungkin sebagai recap aja, Vimo is a early access, ya kan? Dimana tujuannya adalah untuk memberikan impact terutama kepada employee wellness. Jadi kebahagiaan dari karyawan karena Vimo ini memberikan akses untuk gaji dari karyawan tersebut sebelum tanggal gajian mereka. Jadi kalau misalnya karyawan-karyawan nih yang lagi ada dadakan butuh dana, boleh langsung kontak Vimo. Apalagi kalau misalnya perusahaannya udah bekerja sama dengan Vimo, wah karyawannya sih udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Iya Pak. Kalau misalnya dana dadakan. Iya, memberikan benefit lebih. Iya, benar banget. Nah, dan juga tadi kan mungkin udah di-mention juga Vimo ini adalah salah satu portfolio kita di Gear Up. Jadi mungkin beberapa kesulitan yang Vimo merasakan itu mungkin awalnya adalah market penetration di Indonesia. Dari yang awalnya mungkin beberapa bulan lalu baru 24 klien, 20-an klien, sekarang udah lebih dari 100. Nah itu berkat, walaupun itu semua berkat dari Pak Kris dan tim ya, capai lebih dari 100, tapi dari Pak Kris sendiri dia juga merasa dari Gear Up juga memberikan benefit. Itu beberapa mentorship dan juga networking ya dengan beberapa startup, beberapa perusahaan lain lah yang mungkin bisa menjadi kliennya dari Vimo. Nah mungkin itu aja sekian dari podcast kita kali ini. Thank you Pak Kris. Mungkin sekian ini kita tunggu pemirsa dan pendengar di podcast kita selanjutnya. Thank you.